maka saham Prancis beberapa hari ini jatuh down. Akhirnya presiden meminta kepada duta-duta besar supaya menghubungi ulama-ulama di beberapa negara supaya ulama mencabut boikot. Akhirnya duta besar Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya minta Syekh Azhar menghimbau umat Islam, ini tidak ada hubungannya dengan presiden Prancis, maka ini adalah ekonomi supaya jangan lagi boikot. Tak mau Syekh Azhar, Syekh Ali Jum'ah ulama Azhar tak mau. Kenapa? Kalau sudah cerita tentang penghina Nabi maka tidak ada tawar menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Badan sehat? Hati sehat, kantung sehat. Kita masuk hadis yang ke-29 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna min ijlalillahi, cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah diletakkan kepala kambing di depan masjid? Tidak. Allah itu bukan hantu jumalah tanah. Bagaimana cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim. 3 cara memuliakan Allah dalam hadis ini. Yang pertama, ikram. Ikram artinya memuliakan. Zi, yang punya. Syaibah artinya apa yang putih-putih di kepala orang? Uban. Syaibah, memuliakan orang yang punya uban. Cara memuliakan Allah, muliakan orang yang punya uban. Yang punya uban itu bukan diejek, dimuliakan. Ini ada orang nampak beruban diejek. Datanglah KPU kepala penuh uban. Cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah orang yang punya uban. Maksud yang punya uban di sini maksudnya orang yang lebih tua. Jangan ejek orang lebih tua. Muliakan orang yang lebih tua. Cium tangan orang lebih tua. Kita dari kecil tapi proses memuliakan orang ini tidak bisa, kata orang Jawa, ujuk-ujuk tiba-tiba itu tidak bisa. Kita bisa memuliakan orang itu kalau dididik di rumah. Kalau ada anak kecil tidak memuliakan orang tua, itu yang salah anak kecil. Itu apa orang tuanya? Orang tua tuh. Makanya Buya Hamka dulu ketika dia mau pergi haji dari Pulau Jawa, singgah kapalnya itu di pelabuhan di Padang? Teluk Bayur. Saya ingat, cuma ngetes saja Bapak Ibu ingat. Sampai di Teluk Bayur itu berhentilah kapal, tiba-tiba ada orang melarang sholat di kapal. Tak boleh sholat di kapal. Melaporlah mereka ke Buya Hamka, Buya, ini ada orang melarang kami sholat, tak boleh sholat di kapal. Datang Buya Hamka, didatanginya orang itu, apa kata Buya Hamka? Wah, ang kurang aja, apa ang kurang aja, amak ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Buya Hamka baca buku yang ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka. Yang kurang ajar itu bukan anaknya, tapi yang kurang ajar itu bapaknya, emaknya, kakeknya, neneknya, karena tak mengajar bagaimana memuliakan orang tua. Tadi di belakang saya sedang duduk, itu yang azan tadi itu, tahu Bapak Ibu siapa yang azan tadi? Cuping Topang. Tadi di belakang beliau suruh anak beliau salam saya. Salam Ustaz, cium tangan Ustaz. Karena saya lebih tua. Bukan dari anak beliau, dari bapaknya saya lebih tua.
Oleh sebab itu kita ajarkan ini. Dulu kita kalau waktu masih kecil bertamu ke rumah orang, kita disuruh mencium tangan orang tua, memuliakan orang yang lebih tua. Sekarang kita bertamu ke rumah orang, anaknya tidak peduli lagi kepada orang tua. Kenapa? Asik anak itu main game online. Dulu kita disuruh mencium tangan orang tua. Sekarang kita pula ngulurkan tangan, dia pula tak peduli. Asik main game online PlayStation. Ceramah juga, kertas puisi juga duit, plastik puisi juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunat tahajud, mantap. Memuliakan Allah taala dengan rajin salat duha, bagus. Memuliakan Allah dengan memakmurkan masjid macam masjid Syuhada ini, luar biasa. Nampaknya masjid Syuhada ini penduduk bertambah atau macam mana? Dulu rasa saya sering juga saya mengasih pengajian, kita ada ramai macam ini. Panitianya mantap, Ustaz. Panitianya mantap. Masya Allah. Jadi cara memuliakan Allah, muliakanlah orang yang lebih tua. Hari ini subuh ini bukan pengajian biasa. Senior-senior saya datang. Ustadz Fajriansah sampai ke Mesir tahun 88. Saya sampai ke Mesir 98. Beliau 10 tahun di atas saya, hadir di sini. Saya muliakan beliau. Beliau senior saya, kakak kelas saya. Hadir pula Ketua Basnas Bengkalis, Ustadz Ali Ambar, sampai ke Mesir 96. Saya 98. Beliau senior saya, kakak kelas saya, lebih tua dari saya. Lebih dulu kakinya menginjakkan kaki ke Kairo. Lebih dulu dia jumpa Fir'aun dari saya. Saya muliakan. Hormat abang-abang saya. Nah, itu oleh sebab itu jangan kita ini merasa memuliakan Allah itu hanya dengan tahajud malam. Memuliakan Allah itu baca Quran. Memuliakan Allah itu sudah menyekolahkan anak yatim. Tapi di antara cara memuliakan Allah adalah ikramadi asyaibatul muslim, memuliakan orang yang beruban. Walaupun kadang dia lebih tua dari kita, banyak pula uban kita dari uban dia. Jadi tidak semua dipahami hadis ini secara tekstual. Masalah uban ini tidak tengok umur. Banyak anak-anak kecil sekarang beruban. Saya sudah tengok beberapa anak kecil ini sekarang masih kecil sudah beruban. Rupanya Bu Cherry, bule cek sendiri. Ini mengamuk atau apa nih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan orang tua. Itu banyak orang tua situ. Jangan sampai terinjak tangannya, jangan sampai terjepit kakinya. Oh, banyak orang tua mendengar ceramah Ustaz ini meleleh air matanya. Disangka haru, rupanya tangan kesopit. Lain bunyi pintu. Yang kedua, wa hamilil Quran. Muliakan orang yang hamil Quran. Mana ada hamil Quran? Orang hamil anak. Ini hamil Quran kata dia. Hamil itu apa? Menghafal Quran, membawa Quran ke mana kemari, macam perempuan yang hamil membawa anak ke dalam dapur, ke WC, ke tempat tidur, kemana dia bawa? Begitulah orang ini membawa Quran. Wa hamilil Quran, membawa Quran. Saya, mikrofon ini tak boleh kuat suara. Asal kuat koslet dia. Ada orang hafal Quran, membawa Quran kemana saja, kepalanya itu isinya Quran. Asal dipejamkannya Quran, asal dibukakannya Quran, diamnya Quran. Diamnya pun sedang mikirkan Quran. Kalau dia bicara yang keluar itu adalah Quran. Inilah orang hamilul Quran. Muliakan penghafal Quran. Sekarang penghafal Quran disepelekan, diremehkan. Dibilang pula penghafal Quran itu radikal. La ilaha illallah. Ini orang yang dilaknat Allah SWT. Diaminkan pula jemaah. Wa hamilul Quran. Bagaimana cara engkau memuliakan Allah? Muliakan orang yang lebih tua. Yang kedua, muliakan para penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita penghafal Quran. Kalau ada di rumah itu penghafal Quran, maka turunlah rahmat.
Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Bapaknya hafal Quran, alhamdulillah. Emaknya hafal Quran, alhamdulillah. Bapaknya tidak, emaknya tidak. Paling tidak anaknya penghafal Quran. Emak tidak, anak tidak. Paling tidak menantu penghafal Quran. Emak tidak, ayahnya tidak, anaknya tidak, menantu pun tidak, cucu penghafal Quran. Paling tidak. Anak tidak, emak tidak, ayah tidak, cucu tidak. Diundang penghafal Quran itu datang ke rumah untuk mengajarkan anak membaca Quran. Paling tidak selama penghafal Quran itu ada di rumah itu, turun rahmat-rahmat. Kalau ada di dalam rumah itu hantu, jebalang tanah, sutun, setan, tuyul, pergi dia. Paling tidak selama dia ada di situ. Begitu penghafal Quran itu pergi, tuyul itu balik datang masuk. Muliakan penghafal Quran. Kalau sanggup engkau memberangkatkannya haji dan umrah, berangkatkan. Bupati, gubernur, wali kota yang hebat-hebat, punya jabatan, banyak duit, muliakan penghafal Quran. Sudah hafal Quran? Sudah. Sekarang kuliah di mana? Belum kuliah. Kirim dia ke Al-Azhar. Buatkan beasiswa penghafal Quran. Rektor-rektor yang punya kekuasaan di kampus, kasih beasiswa full untuk penghafal Quran. Anak Indonesia yang hafal Quran, silakan masuk ke fakultas kedokteran, dapat beasiswa full, beasiswa uang saku, beasiswa asrama gratis, beasiswa kuliah gratis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Begitu kalau mau beramal. Jadi amal bupati, amal rektor itu bukan sholat sunat duha. Alhamdulillah Pak Ustaz, bupati kami rajin puasa Senin Kamis, gubernur kami rajin sholat tahajud, bapak wali kota kami rajin baca Yasin. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal wali kota, itu bukan amal gubernur, itu amal emak-emak, itu gak amal anak-anak. Amal pejabat, amal orang yang punya kekuasaan adalah muliakan penghafal Quran. Buat Islamic Center. Turun orang dari airport Simpang 3, mendarat pesawat, begitu keluar bis, mobil, kendaraan dari airport, yang pertama kali dia lihat di Pekanbaru adalah apa itu, tempat MTQ tahun 94 dulu. Bayangkan, semua orang yang datang ke Pekanbaru ini, begitu pesawat sampai, yang pertama kali dia lihat bukan patung, yang pertama kali dia lihat bukan taman, yang pertama kali dia tengok adalah tempat Al-Quran. Pesawatnya turun, naik mobil, masuk keluar Jalan Sudirman, langsung ditengoknya Al-Quran. Andailah dulu di situ ada tempat menghafal Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, maka semua orang yang datang ke Pekanbaru Riau yang diingatnya adalah Al-Quran. Sekarang orang enggak, jadi tengoknya Purna MTQ. Tahu Bapak Ibu arti Purna? Almarhum, pensiunan, Purnawirawan, pensiunan, Purna MTQ, pensiunan. Mestinya di situ TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, penghafal Quran ada di situ. Barulah negeri ini barokah. Walau anna ahlul qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk negeri ini barokah, 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 minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahu, kami cabut nikmat itu. Sudahlah tidak ada Al-Quran, diisi pula dengan konser-konser. Alhamdulillah. Untung ada Covid. Datang Covid, tak dapat izin konser. Kalau tidak, hampir tiap bulan ada konser. Betul tak cakap saya? Betul. Itu maka saya tanya betul itu supaya ada menolong saya, nanti mana tahu. Bukan saya ini provokator. Hamilil Quran, muliakan penghafal Quran, guru-guru Al-Quran. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas yang paling mulia? Belum tentu. Bisa jadi duduk di atas karena datang terlambat. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Maka saya kalau jumpa sama
sama orang penghafal Quran, guru ngaji, saya cium tangan. Imam kita ini penghafal Quran, Masya Allah suaranya, makharijul hurufnya. Pas salaman tadi mau saya cium, diciumnya pelan tangan saya. Hampir belaga kepala kami. Kalau tentang penghafal Quran, tak perlu kau lihat dia lebih tua, tak perlu kau tengok ubannya berapa. Kalau penghafal Quran, asal hafal Quran dia, muliakan dia. Mudah-mudahan kau dapat syafaat nanti di akhirat. Karena di antara yang bisa memberikan syafaat nanti adalah penghafal. Aku cukup syafaat Nabi Muhammad aja, tak cukup. Iya kalau dapat syafaat Nabi Muhammad, kalau tidak syafaat uzma, ya syafaat besar. Kita yang pertama kali nanti masuk surga di antara umat-umat yang lain. Walaupun kita umat yang terakhir, paling sedikit amalnya, paling pendek badannya, paling pendek umurnya, tapi kita lebih dulu nanti. Itu syafaat uzma. Tapi ada syafaat penghafal Quran, ada syafaat orang mati syahid. Kalau kita muliakan penghafal Quran ini, insya Allah ingat dia sama kita, masuk surga dia. Cari-carinya kita. Mana lah ustaz dulu yang sering sama aku, ustaz sobat acaranya masuk. Ustaz yang lain pas masuk kita ke surga, rupanya udah dia duluan. Bisa jadi. Itu tergantung amal kita masing-masing dan tergantung syafaat. Wa hamilul Quran, penghafal Quran yang bagaimana? Ghairil ghalibi, yang tidak melampau. Apa maksudnya penghafal Quran tak melampau di sini? Tidak melampau dalam membahas ayat mutasyabihat. Dalam Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat yang tidak mengandung banyak makna, satu saja. As-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Itu tidak mengandung makna lain. Yang namanya potong itu ya potong. Tidak ada mengandung makna lain. Tapi ada ayat-ayat yang samar, yang mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Ini penghafal Quran tak boleh melampau dalam memahami ini. Maka bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat-ayat mutasyabihat? Dua. Yang pertama, tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Kau baca aja maknanya, serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada orang mengatakan Allah duduk di atas aras macam saya duduk di atas kursi, disamakannya Allah dengan makhluk. Allah bertempat sebelum ada aras, sebelum ada kursi, Allah tak bertempat. Maka setelah ada aras, setelah ada kursi, mungkinkah Allah berubah? Saya ulang sekali lagi. Kalau kau katakan Allah duduk di atas aras, sebelum ada aras Allah tak bertempat, setelah diciptakannya aras, mungkinkah dia berubah? Kalau berubah berarti bukan Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Dia berbeda. Abdul Somad tegak. Kenapa tegak? Karena belum ada kursi. Begitu ada kursi, Abdul Somad belum pasti. Bisa jadi tegak, bisa jadi duduk. Bahwa kemudian saya duduk, saya jadikan kursi ini sebagai tempat saya. Kalau begitu saya bertempat. Nah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk mesti dibantah. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membantah itu. Maka kata dia ditakwil. Karena kalangan salaf juga sebagian mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Maka Ahlussunnah memahami mutasyabihat ini dua. Yang pertama, jangan kaji-kaji. Wallahu a'lam bishawab. Serahkan kepada Allah. Yang kedua, takwil, bahwa makna Allah bersemayam di atas aras artinya Allah berkuasa. Bapak wali kota bersemayam di atas singgasana selama 2 periode. Pak wali itu duduk aja di kursi itu 10 tahun. Kan tidak. Maksud bersemayam di situ adalah berkuasa. Dia tidak mau membahas itu secara berlebihan. Wal jafi anhu maksudnya dia tidak meninggalkan isi Al-Quran. Hafal Quran, suara bagus, ngerti tafsir, ceramah mantap, tapi jafi anhu. Apa makna jafi anhu? Meninggalkan isi Quran. Cerita tentang kesucian hati, rupanya busuk hati. Siapa itu? Ustaz Somad.
Terus sama cerita tentang marilah kita jaga hati kita supaya bersih. Rupanya yang paling busuk hati-hati Abdul Somad. Mana tahu jamaah. Bisa ditutupi pakai peci, ditutupi pakai sorban, ditutupi pakai baju putih, hati hitam. Lebih bagus pakai baju hitam tapi hati putih, iya kan? Takut jangan bilang ya. Cara memuliakan Allah yang pertama, muliakan orang yang lebih tua. Cara memuliakan Allah yang kedua, muliakan penghafal Quran. Cara yang ketiga, wa ikrama lis-sultanil muqsid, muliakan pemimpin yang adil. Ketika umat Islam sedang jatuh secara ekonomi, miskin, susah, melarat, jatuh secara politik, tak punya kekuasaan, diejek-ejek, diolok-olok, pemimpin yang lain diam, ketakutan. Tiba-tiba ada pemimpin yang bangkit, berani menantang si Macron dari Prancis. Maka apa sikap kita terhadap pemimpin yang adil? Kita muliakan atau kita diam? Kita muliakan, kita support, kita share, kita bela, kita bantu, kita doakan. Makanya didoakan pemimpin-pemimpin yang berani menegakkan agama Allah itu, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau ada pemimpin yang memusuhi agama Allah, boleh kita doakan cepat dia mati. Doakan supaya dapat hidayah. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Banyak sekarang orang mengamuk dengan Macron ini. Ya Allah, matikan Macron. Ya Allah, kalau kita doakan si Macron itu mati dia, selesai masalah? Tidak, lahir Macron yang lain. Tapi kalau kita doakan si Macron itu dapat hidayah, tak cuma ceritanya tiba-tiba masuk Islam dia. Mana yang lebih hebat? Dia mati atau dia masuk Islam? Masuk Islam di hari ini, besok mati juga. Bunuh mereka. Masuk Islam dia berkumandang. Sebetulnya ini adalah salah satu cara Allah untuk membangkitkan semangat umat Islam ini bersatu kalau melihat musuh yang nyata. Ada umat Islam ini berkelahi gara-gara kunut subuh, gara-gara musolli, gara-gara tahlil, gara-gara maulid. Tapi kalau sudah masalah menghina Nabi, sepakat umat Islam. Sepakat. Tentang masalah Macron ini sepakat atau tidak? Sepakat. Ini salah satu cara Allah menyatukan umat. Maka bangkitlah umat. Tiba-tiba jatuhlah perekonomian. Maka saham Prancis beberapa hari ini jatuh down. Akhirnya presiden meminta kepada duta-duta besar supaya menghubungi ulama-ulama di beberapa negara supaya ulama mencabut boikot. Akhirnya duta besar Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya minta Syekh Azhar menghimbau umat Islam, ini tidak ada hubungannya dengan presiden Prancis, maka ini adalah ekonomi supaya jangan lagi boikot. Tak mau Syekh Azhar. Syekh Ali Jum'ah ulama Azhar tak mau. Kenapa? Kalau sudah cerita tentang penghina Nabi maka tidak ada tawar menawar. Ada pemimpin yang adil. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Wa ikrama dzis sultan. Sultan artinya yang punya kekuasaan. Sultan tidak mesti Sultan Syarif Qasim. Nah, Sultan iyalah dulu Sultan. Sekarang kita tidak Sultan lagi. Dulu awalnya raja. Raja itu mengambil dari India. Setelah Islam datang berubah dari raja menjadi sultan. Setelah berakhir masa kesultanan kita demokrasi menjadi presiden. Maka ini semua orang-orang yang punya kekuasaan. Punya kekuasaan dia adil dan amanah. Ada orang kaya, angkuh sombong, tak mau bayar zakat. Diambilnya harta orang kaya itu diberikannya kepada orang yang lemah. Ada orang teraniaya, terzalimi, dibelanya orang yang zalim itu. Maka tugas penguasa adalah melemahkan orang yang kuasa, mengangkat harkat martabat orang yang lemah. Itu tugas penguasa yang adil. Bukan orang yang lemah makin dipijak, orang yang paling sombong makin diangkat. Itu bukan penguasa. Itu orang-orang yang dibayar oleh orang kaya menjadi penguasa. Cukong-cukong mengangkat menjadi penguasa untuk menginjak orang lemah, mengangkat orang yang kaya raya. Bukan itu. Dalam Islam diajarkan, apa kata Abu Bakar Siddiq?
Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kalian orang yang kuat, maka sesungguhnya dia lemah di mataku. Karena aku akan mengambil haknya dan kuberikan kepada fakir miskin. Al-dha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kalian orang yang lemah, maka sesungguhnya dia kuat. Aku akan cabut kelemahan dia. Kuberikan harta orang kaya kepada dia melalui jalur wakaf, zakat, infak dan sedekah. Maksudnya saya sudah ceramah 20 menit, ingat-ingat juga lah sedekah tadi. Mana plastik tadi tiba-tiba ini? Kalau udah penuh, isikan ke belakang, putar sekali lagi. Sampai plastik tadi ke atas, Bu. Pura-pura tak dengar itu. Begitulah cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang yang lebih tua, muliakan penghafal Quran, muliakan pemimpin yang adil. Kira-kira Pak RT, Pak RW, Pak Lurah daerah komplek Syuhada ini pemimpinnya adil atau tak adil? Adil. Kalau tak adil tak akan dikasihnya kita pengajian. Adil lah ini. Ini jalan ditutup-tutup semua. Mau masuk kami tadi tutup, mau masuk lagi tutup. Kami buka kaca. Ini Ustaz tanya pula, Ustaz mana gitu. Sedang Ustaz aja payah masuk. Apalagi jamaah. Bayangkan kalau ada Pak RT begitu katanya. Mau masuk aku RT sini. Kalau bukan karena izinku tak bisa kalian pengajian semua ini. Tapi tak ada. Pak RT pun mungkin entah di mana-mana di Pak RT sekarang. Oleh sebab itu mereka ini pemimpin-pemimpin yang adil insyaallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan Pak RT jadi RW. Amin. Amin. Kata Pak RW, aku jadi apa? Nanti kami doakan. Hadis ini rawahu Abu Daud. Hadis ini ada disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Kalau baca hadis dalam Sunan Abu Daud, kalau baca hadis dalam Sunan Abi Daud, tak paham artinya, bacalah penjelasannya. Nama kitabnya Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud. Jangan baca sendiri, buka kamus, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kalau baca Quran tak paham, baca tafsir. Kalau baca hadis tak paham, baca syarah. Kalau baca fikih tak paham, buka fikih mazhab Syafi'i. Yang paling bawah matan takrib, agak tinggi sikit fathul qarib, lebih tinggi sikit i'anatul talibin, lebih tinggi lagi adalah bacalah kitab mahalli. Mau lebih besar lagi majmu' syarah mu'azzab, maka dibacalah kitab-kitab. Tapi kunci dari semua kitab ini, mau kitab tafsir, mau kitab hadis, mau kitab fikih, mau kitab akidah, pintu kunci masuknya adalah bahasa Arab. Maka kalau orang bisa bahasa Arab, macam punya kunci di hotel, ada satu kunci kartu, kalau kau punya kau bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk ke rumah makan, bisa masuk ke kolam renang, bisa masuk ke kamar, bisa masuk ke lounge. Kalau punya kunci. Kalau tak punya kunci, jadilah kunci. Apa kuncinya? Belajar bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan hadis ke-30 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu ma'akabirikum." Barakah itu bersama orang-orang yang tua di antara kamu. Di mana letak barakah itu? Kata Nabi, barakah ada bersama orang-orang yang tua di antara kamu. Makanya kalau ada siapa yang paling tua di sini, itu yang paling banyak barakah. Tapi tuanya tua beramal, bukan tua berjomo, tua berampai. Paham cakap saya? Kata orang Melayu tua berampai. Pakaian itu kan habis dicuci dijemur, diampai kan. Maksud tua berampai, tua karena disinari matahari. Tua terjemur. Yang dimaksud tua di situ apa? Tua karena beribadah, tua karena berzikir. Saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu semua ini tua-tua karena banyak beribadah, tua-tua karena banyak berzikir. Belakangan-belakangannya aja. Apanya menyalah pintu? Dari pintu kiri, ini pintu kanan. Masih ganti-gantian belum saya tengok. Hah? Mau masuk? Cukup di luarnya. Ilmu tak terbatas, mau dalam masjid, mau di luar masjid. Inilah kalian. Tadi tak datang cepat. Sekarang mau masuk, di situ saya pengajian, situ dua mau masuk.
Masuk masjid aja susah, apalagi masuk surga. Jangan sombong. Boleh jadi mereka yang di luar itu lebih dulu masuk surga. Aku lah diaminkan. Hari ini yang duduk di luar atau di atas tak masalah, karena kita masjid ini penuh. Kecuali masjid ini kosong. Kadang ada nih kita pengajian kosong masjid, duduknya di luar. Ada kadang pengajian gitu kan? Di dalam tuh Ustaz, di muka ini kosong melompong, nyandar di dinding itu, di luar nyantai. Kau kenapa di luar? Aku ahli hisab. Ini tidak memuliakan. Ini orang tidak dapat barokah. Karena kata Nabi, di mana letak barokah? Al barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama orang-orang yang besar di antara kamu. Siapa orang besar itu? Orang lebih tua. Siapa orang yang besar itu? Orang lebih berilmu. Siapa yang lebih besar itu? Orang yang lebih tinggi kuasanya kalau dia adil. Tetap yang tiga itu. Orang lebih tua, orang lebih berilmu, orang lebih berkuasa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan cium tangan orang karena dia pejabat. Tapi kau cium tangannya karena dia berilmu. Oh, ini Ustaz ini nyuruh kami cium tangan dia. Tidak. Saya tak ada menyuruh jamaah cium tangan saya. Saya menyuruh orang memuliakan ulama, penghafal Quran. Saya bukan ulama. Saya anggota majelis ulama, tapi saya bukan ulama. Ulama itu siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah. Saya masih takut sama penguasa. Berarti saya bukan ulama. Ulama itu yang tak ada takut kepada siapapun, hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Di mana letak barakah itu? Kata Nabi, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu ada bersama para ulama. Barakah itu ada pada orang-orang tua. Datangilah mereka, muliakan mereka supaya melimpah barokah. Barokah. Apa arti barokah? Barokah itu artinya onta turun ke tanah. Itu arti barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah artinya onta turun ke tanah. Bapak punya tanah, saya punya tanah, ibu punya tanah. Datang onta, tiba-tiba onta itu turun ke tanah saya. Maka di antara tanah, di tanah siapa yang barokah? Tanah saya. Kenapa tanah itu turun di tanah Ustaz? Saya yang ceramah, terserah saya lah. Milih tanah siapa? Ada tanah bapak, ada tanah ibu, ada tanah saya. Datang onta, kita sama-sama diam kita. Tiba-tiba onta itu turun ke tanah saya. Siapa yang bertuah? Saya. Karena dengan turunnya onta ke tanah saya dapat daging onta, saya dapat tulang onta, saya dapat bulu onta, saya dapat susu onta. Onta itu semuanya manfaat. Bulunya buat jaket, kulitnya buat alas. Nih, ini kain terus bulu onta. Susu onta, daging onta, tulang onta bisa buat tasbih. Ujung-ujungnya tai onta untuk semen dinding. Tai onta, tai keledai, itu batu yang disusun-susun di jazirah Arab, di kampung-kampung. Tai onta, tai keledai bisa dipakai. Kencing onta, obat kencing onta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing onta itu ditampung diminum, bukan itu maksudnya. Dituangkan air susu, setelah tuangkan air susu, diteteskan kencing onta itu ke dalam. Itu memahaminya. Jangan nanti kalau disebut kencing onta diminum sama kencing onta. Itu makna barokah itu. Rumahnya boleh sama, mobilnya boleh sama, tapi ada yang barokah, ada yang tak barokah. Hari ini mobil-mobil yang diparkir sampai ke ujung memanjang tadi, semua mobil-mobil itu barokah. Betul? Mobil yang parkir di depan diskotik tak barokah. Tak bisa kita pastikan tak barokah. Bisa jadi ustaz numpang parkir. Mau pergi pengajian itu parkir situ. Itu di samping mall SKA kan ada karaoke kan. Nah, jadi saya dulu ceramah di dekat mall SKA. Parkirlah saya di depan karaoke, datang tukang parkir. Ustaz, jangan parkir di situ.
Saya bilang apa salahnya? Nanti disangka Ustaz, disangka orang Ustaz nyanyi di dalam. Tengok, tukang parkir pun berpikir menjaga nama baik Ustaz. Saya tak terpikir. Parkir saya depan. Enggak, nanti foto orang Pak Ustaz, sangka orang Ustaz nyanyi di dalam. Orang tak tahu Ustaz ceramah di sini. Betul juga saya bilang. Begitulah kalau tukang parkir yang soleh mengaji. Mudah-mudahan tukang parkir itu masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jamaah mohon jangan siaran live. Jangan live, karena kalau kalian live itu yang kalian siarkan itu kalian live di Facebook dicuri orang. Dicurinya, diuploadnya untuk cari duit. Oh, jadi Ustaz tak mau duit Ustaz diambil orang itu. Kalau saya live-nya di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat itu semua duitnya untuk beli beras, fakir miskin, sekolah, anak yatim, bangun masjid. Seperak haram tak ada saya ambil dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jelas? Harus dijelaskan nih. Jangan nanti Ustaz nih rajin ceramah ini banyak dia dapat duit dari kajian subuh nih. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang belum ngasih duit tadi Aisyah duit. Dia agak-agak beberapa menit diingatkan gitu kan. Bisa kita lanjutkan? Hadis ke-31 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Laisa min ummati," tak termasuk umatku. Kalau tidak termasuk umatku, jadi kau umat siapa? Umat Abu Lahab, umat Abu Jahal. Laisa min ummati, tak termasuk umatku. Siapa itu? Man lam yujilla kabirana, orang yang tak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarham saghirana, dan tak sayang kepada anak kecil. Pahamlah ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kalau ada anak-anak ramai saya salamin. Kalau ramai, antrian ramai, Ustaz, Ustaz, ada anak kecil itu, saya salam anak kecil. Datang anak kecil bawa lukisan, Ustaz ini saya lukis gambar Ustaz, saya ajak sini berfoto. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan, mengamalkan hadis Nabi, sayang kepada anak kecil. Ini sekarang banyak orang anak kecil sepele, nampak anak kecil, telinga anak kecil. Dia tak tahu budak itu nanti jadi komandan Kopassus. Habis telinga kau ditembak. Kita ini sudah tua, takkan mungkin bertambah lagi karir kita, mentok sudah habis dah. Tapi anak-anak kecil ini yang kau sepelekan anak kecil, berapa banyak anak kecil yang kau remeh-temehkan, ternyata mereka jadi orang di masa akan datang. Syukur kalau dia jadi bisnismen, kalau dia jadi kapolda, habis kau ditilangnya. Oleh sebab itu maka muliakan anak kecil. Wa ya'rif li'alimina, memuliakan ulama, memuliakan habaib. Saya kemanapun saya ceramah di Indonesia ini, sampai saya ke Sorong, dari Sorong saya pergi ke Raja Ampat, sampai di Raja Ampat saya mencari kepala suku yang punya Quran dari kulit kayu, Quran tua. Sampai di Raja Ampat, pergilah kami ke rumah kepala suku Patipi, kepala Raja Patipi. Inilah ada Raja Ampat di situ, 4 orang raja, maka disebut dengan Raja Ampat. Salah satu empat raja itu Islam. Mereka ini letuk nenek moyang mereka lah yang membawa Islam ke sana. Lalu kemudian dia masih punya Quran dari kulit kayu, sampulnya itu dari kulit binatang halal, kulit rusa. Maka dibukanya Al-Quran. Saya tanya, Raja Patipi ini Quran ini dari mana? Quran ini dari Samudra Pasai. Di mana Pasai itu? Aceh. Quran dari Aceh bisa sampai ke Papua. Sedangkan kita aja sekarang naik pesawat 8 jam transit 2 kali baru sampai. Bisa Quran dari Aceh itu sampai ke Papua. Saya buka-buka lagi, ditunjukkannya semua. Saya buka-buka lagi, saya tengok rupanya ada buku tentang sholawat nariyah. Yang membid'ah-bid'ahkan sholawat nariyah. Nih, belajar engkau. Yang mengajarkan sholawat nariyah itu dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati hutan belantara, sampai mereka ke Raja Ampat untuk menyampaikan Islam. Sementara engkau hanya ceramah di kota-kota ini aja, naik helikopter, naik pesawat, mengejek-ngejek sholawat nariyah. Siap-siap kau di akhirat berjumpa dengan mereka nanti. Ya arif li alimina, tak kenal dia dengan ulama, tak menghargai jerih payah ulama, tak memuliakan bagaimana perjuangan para ulama.
bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Muliakan yang lebih tua, sayang kepada anak kecil, dan kenali ulama, hormati ulama, sayangi ulama. Di antara cara menyayangi ulama, hadiri majelis pengajiannya, amalkan ilmunya, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sanadnya hasan. Semua hadis-hadis yang kita kaji dalam kitab ini sahih hasan, sahih hasan, sahih hasan. Sahihul Hakim. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi. Kalau bukan umat kami berarti umat yang lain, nauzubillah. Man lam yuqiril kabira, siapa yang tak menghormati orang yang lebih tua, wa yarhamis saghira, tidak sayang kepada yang lebih muda, wa ya'mur bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanha 'anil munkar, mencegah perbuatan munkar. Bapak-bapak yang tua-tua, saya mohon maaf Pak. Bapak lebih tua, Bapak duduk di bawah, saya duduk di atas. Ini bukan karena aku sombong, tapi karena supaya nampak kamera Pak. Aku duduk di atas ini karena dikasih kursi Pak. Ini dua orang sahabat saya kiri kanan nih, kami sama-sama kuliah dulu di IAIN Susko Pak. Ini bukan komandan tentara Pak. Mereka ini sahabat saya. Kalau ada orang pura-pura gila mau menikam saya, mereka ini dulu mati. Itulah mereka. Demi engkau Abdul Somad, sahabat kami, nyawa kami kasih gitu. Tapi alhamdulillah belum ada gila itu datang lagi. Bukan main protokol masuk ke masjid Syuhada. Saya pikir ini video semalam sore mereka geladi kotor. Nanti mobil akan masuk, Ustaz Abu Somad akan keluar, ini akan tegak di sini. Saya tengok. Oh, tadi kami praktek lah tadi. Begitu pas mau rupanya hujan. Kipas. Kenapa tak hidupkan dari tadi? Hebat masjid ini, lambat hidupnya. Muliakan yang tua, sayangi yang muda. Itu makanya kalau pengajian itu mata tuh mesti terbuka, dengar baik-baik. Ini banyak nanti balik ke rumah bercakaplah sama bininya. Adinda, izinkan abang dulu ini lagi. Kenapa gitu Bang? Kata Ustaz Somad tadi, muliakan yang tua, sayangi yang muda. Kata bini, kebetulan bininya ikut juga pengajian, abang poka. Ustaz Somad itu tadi bukan cerita bini muda, bini tua. Yang lima, bapak ini banyak ketawa, ibu tadi ketawa. Maksud Ustaz itu Pak, muliakan orang yang lebih tua daripada kita dan sayangi anak kecil. Bagaimana cara menyayangi anak kecil? Bukan kita belikan handphone, bukan kita belikan motor. Cara sayang anak kecil bawa ke masjid. Cara sayang anak kecil masukkan ke sekolah Quran. Cara sayang anak kecil kirim ke pondok pesantren. Cara sayang anak kecil belikan buku-buku sejarah Nabi sesuai dengan umur mereka. Ini anak-anak kecil yang dibawa. Itu anak kecil. Ini anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Kadang nampak kecil buka masker, gimana tuh? Mohon maaf, saya kadang cakapnya masker. Oleh sebab itu maka beginilah cara sayang pada anak kecil. Ini banyak juga orang sekarang sayang sama anak kecil. Mama, ayo anak ini kita bawa ke pengajian. Usah, biar aja anaknya tidur sampai jam 8 sampai jam 9. Itu bukan sayang, menjerumuskan ke neraka jahanam. Adapun yang sayang dibangunkan tengah malam diajak tahajud, itulah sayang kepada anak kecil. Bisa kita lanjutkan? Andai tidak pun saya lanjutkan juga. Bukan saya ikut betul cakap Bapak Ibu. Hadis ke-33 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariidah. Fariidah artinya wajib menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Salat itu wajib atau tak wajib? Salat itu wajib. Bagaimana kalau ada orang sholat tak tahu rukun, syarat, wajib, sunnah? Sah atau tak sah? Tak sah. Imam
di depan, makmum 2 orang di belakang. Ketiga-tiganya rajin sholat tapi tak berilmu. Majulah imam, Allahu Akbar. Tak tertahannya lagi, angin tadi menyosak naik ke atas bersendawa, turun ke bawah. Bunyi. Kata makmum yang di belakang, jangan kau kentut imam. Kata makmum yang di belakang. Kata makmum satu lagi, untung aku tak bercakap. Cemana sholat mereka yang bertiga ini? Batal tiga-tiganya karena tak berilmu. Makanya ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi. Orang yang meletakkan ilmu pada orang yang tak layak, kamu qallidil khanazir al-jauhara wal lu'lu' wa dhahab. Sama macam orang yang meletakkan jauhar, lu'lu', zahab. Jauhar permata, lu'lu' dibuka kerang, ada bulat-bulat dalam kerang itu bercahaya, apa namanya? Mutiara. Itulah lu'lu'. Siapa nama anaknya? Lulu. Nah, mutiara maksudnya. Dihilangkannya hamzahnya, lu'lu'. Yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Marjan itu permata yang di dalam laut warnanya merah, bukan sirup buka puasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zahab, zahab artinya emas. Orang yang meletakkan ilmu pada orang yang tak layak sama macam menggantungkan permata, mutiara, emas ke leher babi. Karena babi tak bisa membedakan mana permata, mana pasir. Maka saya kadang ceramah ini, tak selamanya saya ceramah lama macam ini. Pernah saya ceramah di Jalan Sudirman 5 menit. Ceramah saya 5 menit, habis itu saya tutup. Demikianlah tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang saya. Dikejar sama panitia. Kenapa saya merajuk? Kenapa? Saya bilang tak boleh menggantungkan permata di leher babi. Saya sedang ceramah, dia selfie di belakang. Apa gunanya menggantungkan permata di leher babi? Bagus saya pulang. Untungnya tak marah saya bilang babi. Bukan saya bilang babi, Nabi yang bilang. Kamu qallidil khanazir al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Meletakkan ilmu pada orang yang tak layak sama macam menggantungkan permata, mutiara, emas ke leher babi. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Oleh sebab itu, jangan kita ceritakan tentang masalah rahasia kemuliaan Allah kepada orang yang sedang mabuk dan sakau. Sadarkan dia dulu, sehatkan dia dulu, mandi taubatkan dia dulu, dudukkan, baru kita jelaskan. Supaya jangan apa? Supaya jangan sampai dipermainkannya ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi. Itulah maka Nabi itu tak boleh digambar. Nabi itu hanya diceritakan dalam As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Tak boleh Nabi itu dilukis. Ada tak pelukis nama Nabi Muhammad SAW? Ada. Lukisan Nabi Ibrahim ada dalam Ka'bah. Waktu dibuka pintu Ka'bah, dapat lukisan Nabi Ibrahim sama Ismail dalam Ka'bah. Kata Nabi, ambil bakar. Supaya apa? Andai adalah lukisan wajah Nabi Muhammad SAW dilukis orang sekarang, iya kalau dia memuliakan itu. Kalau dia mengejek, dipleset-plesetkannya foto Nabi, dirobah-robahnya macam orang yang merobah-robah foto saya. Di Pekanbaru ini ada orang merobah-robah foto saya, diedit-editnya. Saya laporkan kejaksaan, mencret. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Mohon maaf Pak, terdakwa tak bisa datang, sakit perut katanya. Baru kau tahu. Sejak itu tak mau saya melapor lagi. Rupanya mereka ini bagaknya di sosmed aja. Pas dibawa ke pengadilan, ciut. Macam mana ayam kena minyak lampu. Mana tengok anak ayam kena minyak lampu? Nanti saya kasih tahu. 34. Wa Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa ajaluhu, siapa yang ajalnya sampai, wa huwa yatlubul ilma, waktu itu dia sedang menuntut ilmu, laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah, maka jarak antara dia dengan kenabian hanya cuma 1 derajat kenabian. Maksudnya apa? Orang yang menuntut ilmu mati dia saat menuntut ilmu, maka dia bersama para nabi. Di Kabupaten Kampar, di dekat Danau Bingkuang, ada seorang anak muda
hafal Quran di Kairo, belajar di Al-Azhar, ketika pulang ditabrak mobil, meninggal dunia. Dia di akhirat bersama para nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Jangan takut melepas anak belajar. Jangan takut menjauh anak pergi. Di mana anak bapak sekarang? Anak saya ada 3 Pak Ustaz. Yang pertama di Kairo, yang kedua di Maroko, yang ketiga di Sudan. Macam kuliah saya itu Pak. Anak bapak berapa? 3 Pak Ustaz. Yang pertama Sakau, yang ketiga LGBT, yang ke Nauzubillah. Jangan takut anaknya mau pergi. Pergi sejauh mata memandang. Andai mati syahid dia. Hadis yang ke-35 dari Sahal bin Mu'az bin Anas dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama ilman," siapa yang mengajarkan ilmu, "falahu ajru man 'amila bihi," maka amal orang yang beramal itu mengalir kepada dia. La yanqusu min ajril amal, la yanqusu min ajril amil. Amal orang itu tak berkurang sedikit pun. Ada Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz Mawardi masih ada jadwal di masjid saudara? Masih. Ustaz Mawardi mengajar di masjid Syuhada. Dijelaskannya tentang hukum sholat duha, keutamaan duha. Sholat duha ibu, pahalanya mengalir ke Ustaz Mawardi dan mengalir juga ke ibu. Dijelaskannya kepada bapak tentang sedekah, pahalanya mengalir kepada Ustaz Mawardi, mengalir juga kepada bapak. Kenapa Ustaz sebut Ustaz Mawardi? Tak saya sebut saya, karena kalau saya sebut saya, pahalanya mengalir ke saya. Kok gitu tak jadilah kita amalkan itu bapak. Mengalir pahalanya, dan pahala bapak dan pahala ibu tidak berkurang sedikit pun. Makanya anak-anak keponakan saya bilang, kau tak usah mau jadi macam-macam. Kau jadi guru agama, jadi guru tahfiz, jadi ustaz. Saya tanya anak saya sama keponakan saya tanya, kau nanti ukirim ke Mesir, ukirim ke Maroko, balik kau jadi 3. Jadi penghafal Quran, jadi guru tahfiz, jadi ustaz, jadi penceramah. Mau kata dia. Entah mau karena takut atau mau. Lebih baik kau jadi guru, gajinya tak seberapa, tapi amalnya banyak, mengalir sesudah kau mati. Untuk apa kau jadi pegawai? Nanti kawan-kawan kau ngajak korupsi, kau tak mau dikucilkan, kau ditekan, makan haram. Lebih baik kau jadi guru. Ustaz ngomong gitu kan karena tak PNS lagi. Oh iya juga. Tapi bukan berarti yang udah jadi PNS, pegawai Pemprov, Pemda, Pemko saya suruh keluar. Jangan. Datanglah pegawai jumpai saya. Ustaz Somad, saya mau resign, saya mau keluar dari pegawai ini. Saya tak ada menyuruh, tak ada melarang. Saya cuma tanya aja. Kalau engkau keluar dari situ, lalu kemudian duduk pindah ke situ, dajjal, hantu, setan, tahun, kira-kira lebih baik atau tidak? Oh lebih kacau Pak Ustaz. Jadi gimana? Tak jadi saya resign Pak Ustaz. Bagus. Keluar engkau dari situ bukan berarti lebih baik keadaan. Tahan-tahan kalau situ. Tak tahan saya Pak Ustaz. Banyak betul duit haram ini datang. Transfer ke nomor saya. Nanti saya kirimkan ke serta muakaf rumah. Bukan untuk saya makan. Kok usah dimakan duit haram ini? Duit haram ini kalau dimakan jadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Kenapa dari tadi Ustaz menunjuk tangan kiri aja? Tunjukkan cincin baru. Dikasih sama bupati di Sulawesi Selatan. Terus jumpa saya dibukanya langsung kasih. Ini Pak Ustaz, banyak orang minta, tak kasih, saya kasih sama Ustaz. Pasang. Saya tengok di internet harganya mahal sekali. Takut pula saya dirampok orang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya cita-cita tinggi boleh, tapi yang paling penting bermanfaat. Pak Ustaz, gimana kami ini? Kami ini bukan buya, bukan ustaz, bukan ulama, tidak LCMA, tidak profesor doktor. Tak bisalah kami dapat pahala macam ini. Bisa. Ibu ajarkan anak. Nah, kau kalau sebelum malam sholat witir dulu ya. Sebelum tidur wudhu dulu nah. Diamalkan anak ibu. Anak ibu mengajarkan ke istrinya, diajarkannya ke cucunya, mengalir sampai hari kiamat. Maka ibu juga dapat pahala amal jariah. Bapak juga begitu, kasih tahu anaknya. Nah, kalau kamu mau pergi pagi,
langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dari tempat rumah ke tempat kerja, kau banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Diamalkannya, diajarkannya ke anak bininya, diajarkannya ke anak cucunya, mengalir juga ke bapak. Ada amal itu kecil, diamalkannya mengalir. Sikit amal ibu, sikit amal bapak, tapi diamalkannya mengalir. 1 jam ceramah ustaz, tak ada yang mengamalkan, tak mengalir. Oleh sebab itu maka bukan pada sikit banyaknya, tapi pada barokah tak barokahnya. Hadis ke-36 dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, li an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah." Keluar kau dari rumah, pergi kau belajar 1 ayat Al-Qur'an. Khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Duduk di rumah, sholat duha 100 rakaat, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, 100 rakaat. Yang satu pergi ke Masjid An-Nur belajar tafsir. Mana yang lebih baik? Belajar tafsir 1 ayat atau sholat 100 rakaat? Lebih baik belajar 1 ayat daripada sholat sunat 100 rakaat. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Wali antar dua, wala antar dua fatata'allama baban minal ilmi. Belajar kau 1 bab ilmu, 1 bab umila bihi, diamalkan. Aulam yu'mal, atau tak diamalkan. Khairul laka, lebih baik min an tusalliya alfa rakaat, daripada kau sholat 1000 rakaat. Subuh ini kita belajar 2 bab. 2 bab yang kita kaji subuh ini. Pertama, bab motivasi memuliakan ulama. Yang kedua, bab menuntut ilmu, belajar dan mengajar. Hadis yang terakhir nomor 37 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat semuanya. Apa arti laknat? Ba'idun anir rahmah, itu arti laknat. Laknat artinya jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang melaknat, memanglah kau ini manusia terlaknat. Coba tanya aja orang-orang. Habis waktu, sikit lagi 1 hadis. Memanglah kau ini orang terlaknat. Nah, tanya aja, apa arti laknat tuh? Aku melaknat aja udah aku tanya-tanya pula lagi. Laknat itu artinya jauh dari rahmat. Dunia ini terlaknat semua isinya. Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, isinya terlaknat, kecuali 4 yang tidak kena laknat. Apa itu? Pertama, zikrullah, berzikir mengingat Allah. Subuh ini kita termasuk yang tidak kena laknat karena kita semua berzikir. Yang kedua, wama wala. Wala artinya ahabba wa nasara, cinta kepada Allah dan menolong agama Allah. Bapak Ibu cinta tak kepada Allah? Mau tak menolong agama Allah? Berarti tak terlaknat. Yang ketiga, aliman, orang yang mengajar. Yang mengajar tidak terlaknat. Yang keempat, muta'alliman, atau orang yang mengajar. Jadi setiap pagi kalau mau tidak kena laknat, laksanakan 4. Pertama, ingat Allah. Yang kedua, cintai dan tolong agama Allah. Yang ketiga, mengajar. Yang keempat, belajar. Lain dari yang 4 ini kena laknat. Bangun pagi langsung zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tolong agama Allah dengan menghidupkan masjid yang mengajar dan belajar. Selamatlah dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, status hadisnya hadis hasan, dan juga ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kita ketemu pada subuh yang akan datang pada hadis yang ke-38 tentang bertualang menuntut ilmu. Kita sholat sunat Isra. Kita sholat sunat Isra 2 rakaat. Yang ada tempat sholat Isra, yang tak ada duduk aja berzikir. Duduk aja. Karena kalau ditinggalkan nanti habis seatnya diambil orang. Duduk aja. Subhanallah walhamdulillah. Yang bisa sholat sunat Isra 2 rakaat. Setelah itu nanti baru kita tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.